Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas HP flagship dari Asus yang udah pakai Snapdragon 888 yang enak banget untuk digenggam dengan satu tangan. Dan kalian mungkin juga udah pada tahu ya HP-nya apa. Dan perkenalkan ini adalah Asus Zenfone 8. Dari tagline-nya aja udah jelas kalau yang dijual sama Asus Zenfone 8 ini adalah size-nya yang compact. Ukurannya yang enak untuk dipegang dengan satu tangan, 5,9 inch. Tagline-nya itu big performance, compact in size. Big performance karena dia udah pakai chipset terbaru dari Qualcomm Snapdragon dengan 888. Dan untuk harganya yang varian 8128 itu dibanderol dengan harga 7.999.000 dan untuk yang varian 16256 dibanderol dengan harga 11.999.000 atau 12 juta. Untuk sebuah HP flagship ya yang pakai Snapdragon 888 harga 8 juta kembali 1000 itu terjangkau banget. Apalagi Asus juga lagi ada diskon buat kalian sebesar 300.000 kalau kalian pakai kode voucher DKID. Untuk info vouchernya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Jadi harganya itu sekitar 8 juta kurangi 300, 7.700.000 untuk sebuah Snapdragon 888. Wah, ini murah banget. Kalau dari segi packaging dia mirip dengan Asus Zenfone 8 dan ciri khasnya HP-HP flagship, HP-HP premium tidak ada kayak terpampang HP-nya jadi langsung angka 8 di sini dan ya simple aja ya desainnya. Desain ciri khas HP flagship atau premium. Terus di bagian belakang ini ada beberapa detail SKU-nya. Jadi yang akan kita bahas ini adalah yang Obsidian Black. Ada dua varian warna sebenarnya, ada yang black dan juga ada yang silver. Dan yang saya bahas ini adalah yang masuk resmi ke Indonesia, garansi resmi Indonesia. Jadi kalau kalian lihat di sini ya PT-nya itu alamatnya ada di Batam karena dia memang diproduksi di Indonesia, Jalan Pelita ini ya. Dan untuk yang kita bahas dia juga RAM-nya 8128 jadi ini yang harga 8 jutaan. Terus 5G-nya udah dual SIM dan oke, langsung aja kita bahas. Karena untuk Snapdragon 888 semua HP Snapdragon 888 yang pernah saya review baik yang gede, kecil, tipis, tebel itu biasanya masih lumayan anget. Jadi apakah Asus Zenfone 8 ini dengan compact size-nya pakai Snapdragon 888 apakah dia akan anget? Nanti akan kita cobain. Sets dan di dalam paket pembeliannya udah ada tagline-nya itu Defy Ordinary. Di sini ada SIM ejector, yang SIM ejectornya aja di engrave dengan tulisan Asus seperti ini. Kayaknya ini mahalan produksi engrave-nya daripada SIM ejectornya ya. Dan coba kita lihat kalau di Asus Zenfone Flip 8 untuk case-nya itu dia ada lock-nya dan nggak transparan. Ini pun juga nggak transparan ya. Jadi dia kayak semacam desain karbon gitu. Nanti akan kita cobain juga. Terus juga ada apa lagi nih? Ada HP-nya sendiri di sini, kita taruh sini dulu. Terus kita juga dapat kabel Type C to Type C, bukan Type A to Type C dan ada adapter. Adapternya ini support fast charging 30 watt, untuk HP-nya pun juga support fast charging 30 watt. Baterainya 4000 mAh dan untuk pengisiannya Asus mengklaim kalau misalkan 25 menit itu akan penuh 0 ke 60% dan 80 menit 0 ke 100%. Jadi nggak butuh 2 jam, hanya 1 jam 20 menit dari 0 ke 100%. Dan ini adalah Asus Zenfone 8-nya. Kalau dari segi desain, dia simple banget ya, nggak aneh-aneh desainnya dan katanya compact in size 5,9 inch. Coba sambil saya nyalakan ya, kita coba genggam dia dengan satu tangan dan pas ya, memang kalau misalkan kita gunakan untuk ngetik dari ujung sini ke ujung sini itu masih nyampe, masih pas. Kalau dari bawah ke atas memang kurang nyampe, tapi seharusnya akan ada one handed mode-nya. Kalau dari segi desain Asus Zenfone 8 ini menurut saya terlihat simple aja dengan satu varian warna, tapi tetap terlihat elegan gitu. Apalagi bingkai kameranya jujur saya pribadi suka. Karena kalau misalkan posisinya seperti ini, itu mirip seperti vektor saya kalau misalkan lampunya nyala. Jadi ada dua mata di sini, lensanya dual kamera, LED flashnya menjadi hidung. Dan untuk kameranya ini, kamera main-nya itu ada 64 megapiksel wide dan 12 megapiksel ultra wide. Keduanya pakai sensor dari Sony. Terus di bagian sini ada tulisan Asus dan juga tagline yang kecil aja, jadi nggak terlalu memaksakan dan menurut saya sih desainnya pas aja. Dan di bagian pinggirnya ini nggak dibikin flat, dibikin curve biar enak digenggam dengan satu tangan. Tapi emang enak ya kalau digenggam dengan satu tangan. Menurut saya pas, cuman entah kenapa yang saya rasakan dia untuk HP seukuran 5,9 inch bobotnya lumayan kerasa berat, tapi daripada cuman feeling langsung aja coba kita timbang. Dan untuk bobotnya Asus Zenfone 8 ini lumayan ya untuk sebuah HP 5,9 inch, bobotnya sekitar 170 gram. Karena memang untuk sebuah HP compact baterainya lumayan gede, 4000 mAh. Apalagi dia pakai Snapdragon 888 yang kalau dibikin terlalu tipis akan cepet panas juga.
Terus kalau untuk portnya di bagian kanan ini dia ada volume up and down, terus juga ada tombol shortcut yang warnanya beda sendiri. Di bagian bawah ada lubang speaker, ada Type C dan juga ada SIM tray. Untuk SIM tray-nya ini coba kita buka. Apakah dia support untuk expandable storage? Dan dia cuman bisa dual SIM aja ya, nggak bisa di-expand untuk storage-nya karena nggak ada slot untuk micro SD. Jadi kalau misalkan memang minat dengan Asus Zenfone 8 ini, saran saya langsung beli yang varian tertingginya aja, yang 16256. Karena kalau RAM sebenarnya nggak 16 nggak masalah. Storage itu yang penting, dari 128 ke 256 itu 2 kali lipat. Terus di bagian kiri nggak ada apa-apa, hanya ada garis untuk WiFi antena. Di bagian atasnya masih ada audio jack ya. Jadi walaupun flagship sekarang udah kebanyakan gak ada audio jack, Zenfone 8 tetap masih ada audio jack dan juga ada WiFi antena juga. Untuk proteksinya dia udah pakai IP68. Jadi sekecil ini udah pakai IP68 yang tahan air sampai kedalaman 1 meter dalam waktu 30 menit. Terus kalau untuk proteksi bagian depannya, layarnya ini sambil kita nyalakan, dia pakai Gorilla Victus yang diklaim Asus bisa tahan drop test sampai ketinggian 2 meter. 2 meter itu lumayan tinggi karena kalau misalkan kita saku mungkin itu sekitar nggak sampai 1 meter ya kalau tinggi badannya seperti saya, sekitar 170 cm. Dan Gorilla Victus ini juga diklaim dia lebih tahan scratch 2 kali lebih kuat ketimbang Gorilla 6. Tapi sayangnya untuk yang bagian belakang ini proteksinya nggak sama dengan belakang ya, walaupun ada Gorilla Glass-nya, cuman yang bagian belakang ini dia pakai Corning Gorilla Glass 3. Dan sekarang langsung aja kita buktikan tagline-nya Asus Zenfone 8 yang katanya big performance. Sebig apa performance-nya? Dan langsung aja kita coba di Antutu. Dan untuk Antutu, walaupun memang bukan skor paling kenceng untuk Snapdragon 888, tapi untuk sebuah HP yang compact menurut saya dengan skor 758.000 udah oke banget. Dan sekarang lanjut kita coba di Geekbench 5. Dan hasilnya di Geekbench 5 dia mendapatkan single core dan juga multicore yang sekali lagi untuk sebuah HP compact dia lumayan kencang. 1100 dengan multicore-nya 3047. Dan biasanya untuk HP flagship lain yang pakai Snapdragon 888 ketika saya tes pakai CPU throttle itu masih ada yang throttling. Tapi yang aneh Asus Zenfone 8 yang sekecil ini 5,9 in dia sama sekali nggak throttling. Jadi kalau kalian lihat ini saya tes selama 30 menit dan dia ada di atas 80% terus. Nggak pernah throttling. Jadi untuk CPU di dalamnya itu nggak terlalu panas. Cuman seperti biasa, apalah artinya benchmark sintetis. Jadi sekarang langsung aja kita tes Asus Zenfone 8 ini kalau digunakan untuk bermain game. Di PUBG, Asus Zenfone 8 nggak ada masalah dengan settingannya, bisa dapat smooth extreme. Dan kalau kalian lihat di grafik di bawah, sama sekali nggak ada masalah. Ini saya coba main 1 match dan dia bisa stabil di smooth extreme-nya, yaitu average 60 fps. Yang ada jadi sedikit masalah adalah di game Genshin Impact. Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Kalau kalian lihat grafiknya benar-benar fluktuatif ya. Udah kayak grafiknya kripto banget nih. Naik turun dan gak stabil. Tapi kalau kalian tanya apakah masih playable? Ya playable, karena untuk average terendahnya dia ada di 30-an fps. Jadi masih ya playable untuk dimainkan. Cuman ya nggak nyaman, dan yang nggak bikin nggak nyaman lagi adalah temperaturnya ketika kita main Genshin Impact cukup lama. Kalau kita tes tadi di CPU throttle, bagian dalam CPU-nya itu nggak throttling sama sekali, beda dengan surface atau permukaannya. Jadi kalau kalian lihat di FLIR image ini, bagian dekat kamera yang dekat prosesor itu bisa sampai 43 derajat Celcius. Dan ini cukup mengganggu kalau misalkan kita gunakan untuk main game Genshin Impact. Kalau untuk surface bagian lainnya sih standar ya, 36-37 derajat Celcius. Jadi saran saya kalau memang mau main game Genshin Impact ya pakai case. Oke, jadi ini adalah kualitas low light kamera depan dari Zenfone 8 di resolusi Full HD nih. Kira-kira seperti ini. Cahayanya hanya dari lighting satu ini aja ya. Lampu tamannya aja satu. Dan kalau misalkan saya deket banget dengan lightingnya, kira-kira seperti ini. Nah, kalau misalkan di layarnya ini sih karena dia pakai Super AMOLED, jadi belakang itu nggak kelihatan noise karena dia pekat kan, hitamnya mati gitu LED-nya. Cuman apakah nanti di layar akan beda, kita lihat. Tapi kalau untuk low light-nya kira-kira seperti ini. Tapi kalau misalkan bentar ya, ada yang aneh nih. Ini saya sambil anjak lari.
Saya cari yang agak lightingnya agak terang. Entah kalian tadi notice atau enggak ya. Karena mungkin dibikin stabil. Jadi ya ketika tadi saya gini kan, set. Nah, kalau kalian lihat wajah saya itu kayak berubah teksturnya, kayak lebih penceng, miring gitu, kayak gini. Coba ya. Set. Nah, tuh ya. Set. Tapi jadi stabil. Padahal ini satu tangan aja. Tapi kalau misalkan kita gerak, set. Tuh ya. Jadi ada pencengnya gitu. Nah, seperti ini. Jadi mukanya kayak lebih tirus gitu. Cuman jadinya dia lebih stabil aja. Dia lebih fokus ke muka gitu. Ini saya udah muter-muter, aduh pusing nih muter-muter ya. Udah kayak gitu ya intinya. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya ketika low light. Kita coba lihat apakah ada perbedaan. Oh ada ya, kalau di mode videonya ada. Di foto tadi nggak begitu kerasa tekstur warnanya, profil gambarnya. Tapi kalau ultra wide ini dan juga wide, kalau kalian lihat bunganya, daunnya itu hijaunya lebih hijau. Di ultra wide ini lebih terlihat lebih gelap gitu ya. Kalau di lensa wide dia langsung kelihatan lebih terang gitu. Tapi untuk kestabilannya di keduanya pun low light juga stabil, apalagi nggak low light ya. Nah ini adalah lensa ultra wide. Cuman kalau misalkan bisa dibikin smooth perpindahannya antara ultra wide dan juga wide, jadi nggak langsung tap gitu ya. Kayak dibikin ada transisi zoom in zoom out sedikit gitu, menurut saya akan lebih bagus. Nah lanjut, ini Shiva ke settingan Full HD Plus ya. Hasilnya seperti ini. Untuk goyangannya juga masih smooth. Shiva buat lari getar-getar sedikit lah. Untuk warnanya sih Shiva suka banget, soalnya cerah, bagus, dan warnanya colorful. Oke lanjut, jadi ini Shiva pindah ke settingan Full HD Plus 60 fps ya. Bener-bener cakep banget, Shiva tuh sampai gak bisa ngomong karena ini bener-bener mendung. Tapi warnanya bener-bener luar biasa, speechless banget aku nih. Oke, hasilnya seperti ini ya guys. Smartphone ini cocok banget untuk kalian yang suka fotografi, foto-foto, video-video, ngevlog gitu. Cocok banget, mantul. Oke, ini di settingan Full HD 60 fps. Jauh lebih smooth, lebih jernih. Nah, untuk perpindahannya juga smooth kok. Bunganya juga terlihat cantik, merah. Fokus, zoomnya paling mentok segini. Kalau zoom out, nah seperti itu. Oke lanjut di settingan Full HD Plus. Ini yang settingan ultra wide-nya. Lebih smooth daripada yang tadi. Coba kita zoom ke arah motor itu ya. Bukan motor ya? Oh bukan. Nah ada mobil tuh, kelihatan nggak? Nah, canggih banget sih. Untuk perekamannya kalau Shiva buat jalan hasilnya seperti ini. Ada goyang sedikit. Nah ini stabil sih. Oke next Shiva cobain settingan di EK dengan white noise reduction-nya itu on ya. Jadi suaranya seperti ini. Untuk tampilannya juga bagus sekali, smooth. Kalau Shiva buat lari hasilnya stabil kah? Ada getar sedikit dan jadi kurang fokus. Oke, coba ya. Nah bagus kok. Terus yang saya suka dari Asus Zenfone 8 ini, ketika tadi saya install beberapa aplikasi dan saya cari nama aplikasinya, vibration haptic feedbacknya kalau digunakan untuk ngetik itu enak banget, udah feel fleksib banget. Jadi ketika ditekan, misal kita tekan tombol key ini ya, jadi vibration hapticnya ya hanya ada di tombol key ini aja, nggak kayak seluruh badan seperti HP mid range dan juga HP entry level. Kalau misalkan kalian mau dengarkan haptic feedbacknya kira-kira seperti ini. Jadi feel tactile-nya ketika kita ngetik di sini tuh dapat banget, mirip seperti HP flagship yang kelasnya udah di atas 10 juta lebih. Sekarang kita bahas masalah layarnya yang secara spesifikasi udah gila banget ya. Jadi layarnya ini udah pakai Super AMOLED, jadi dia pakai layar panelnya dari Samsung. Dan untuk color game mode warnanya ini udah gila-gilaan sih ya. Jadi dia sudah memiliki 112% DCI-P3, 107% NTSC atau setara dengan 151,9 sRGB. Jadi kalau dari segi warna yang ditampilkan udah bener-bener wide, udah luas banget. Jadi nggak ada warna yang terlihat pudar sama sekali. Dia juga sudah support dengan XDR10. Jadi kalau kalian lihat, nah ini kualitas videonya
Ini ada di 2160p 60 fps dan fitur HDR-nya aktif. Dan kalau untuk kualitasnya coba kalian lihat sendiri deh ya. Tuh ya. Warna hijaunya, warna pekatnya, kontras rasionya itu bagus banget. Dan brightness nits-nya juga gede banget, 1100 nits peak brightness. Coba saya lihat ini brightness-nya ada di berapa. Ini paling mentok ya, jadi kalau misalkan saya tempelkan ke lighting saya, nah ini, kalian bisa lihat reflect-nya yang jaring-jaring, tapi kita masih bisa melihat layarnya dengan sangat jelas. Jadi kalau misalkan kalian HP-an di lapangan, mungkin lagi upacara gitu, dan pengen cepet-cepet balesin WA, masih bisa terlihat dengan jelas layarnya. Tuh ya, jadi kalau kalian lihat kualitasnya, wah ini udah bukan kaleng-kaleng lah. Dia pakai Samsung AMOLED display. Terus untuk resolusinya juga udah gede, 2400 x 1080 dengan refresh rate-nya juga 120 Hz. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk scrolling ya, kayak gini, wah feel-nya itu kayak ibaratnya kayak gini deh, kayak kalau kalian pernah main karambol ya. Karambol itu kalau misalkan dikasih tepung kan dia licin ya. Jadi ibaratnya 60 Hz itu karambol yang nggak pakai tepung. Tapi 120 Hz karambol yang ada tepungnya. Jadi kalau misalkan kita slide gitu ya di karambolnya, search itu kayak search halus gitu. Sama kayak Asus Zenfone 8 ini. Jadi kalau misalkan kita scroll kayak gini tuh ya, dia tuh halus banget, smooth gitu. 120 Hz. Sekarang lanjut ke sektor baterai. Untuk baterainya sebenarnya gede untuk ukuran HP yang compact 5,9 ini nih 4000 mAh. Cuman ketika saya coba ya dari jam 9 malam ini saya cobain secara terus menerus. Jadi saya cobain main PUBG, Genshin Impact, downloadin aplikasi-aplikasi dan dia tinggal 5% itu sekitar jam 1, 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam itu saya gunakan secara terus menerus ya, downloadin Genshin Impact, langsung mainin gamenya kayak gitu-gitu. Jadi nggak pernah saya taruh seperti ini. Dan untuk 5 jam menurut saya masih lumayan untuk sebuah HP yang kecil. Kalau dibandingkan dengan brand lain yang ada tulisannya mini, menurut saya sih masih awetan Asus Zenfone 8 ini. Terus untuk fitur flagship lain dia sudah ada NFC ya tentunya karena dia masuk ke flagship. Nah jadi ini ada NFC-nya dan juga ada in-display fingerprint yang lumayan kenceng. Nah jadi kalau misalkan kita, nah ya cepet banget fingerprintnya. Terus juga ada fitur one handed mode. Tadi kan di awal saya bilang kalau misalkan butuh perjuangan ekstra dari bawah ke atas. Nah kalau pakai one handed, jadi layarnya akan split seperti ini. Akan lebih mudah diakses dengan satu tangan. Dan kalau misalkan mau exit one handed mode, tinggal tekan aja area sini. Dan untuk sensor-sensornya, coba kita lihat ya. Untuk sensornya dia udah lengkap, gyronya juga bukan yang virtual, sudah yang hardware untuk gyronya. Nah jadi untuk sensor gyronya udah bukan virtual, jadi dia lebih responsif. Terus untuk sensor lain dia juga udah lengkap, yang absen adalah temperatur sensor dan juga pressure sensor. Terus buat kalian yang suka nonton Netflix, security wideband levelnya juga udah di L1 yang sudah support nonton Full HD. BTW untuk audionya ini kenceng banget. Coba deh kita putar satu film aja, terserah ya yang ada di home kita putar. Dan saya tunjukkan untuk kualitas audionya. Wah, audionya ini stereo. Dan walaupun HP sekecil ini tapi stereonya wah kenceng banget. Nah, jadi suaranya nih imersif banget nih. Frekuensi lu-nya masih dapat, bassnya masih dapat, nggak cempreng. Mirip seperti ROG Phone tapi lebih powerful ROG Phone ya. Jadi untuk suaranya sih saya nggak ada komplain. Untuk HP sekecil ini dia benar-benar imersif banget. Dan awalnya saya skeptis nonton streaming di HP 5,9 inch itu bakalan kayak apa. Tapi ternyata masih enak-enak aja ya. Karena kalau misalkan kurang dekat bisa saya dekatkan lagi dengan mata saya seperti ini. Dan HP-nya nggak terlalu berat. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing, hands-on, dan juga sedikit review dari Asus Zenfone 8 kali ini. Kesimpulannya dengan harga hanya 8 jutaan. Kenapa saya bilang hanya 8 jutaan? Karena flagship lain yang pakai Snapdragon 888 harganya masih 8 juta ke atas. Jadi bisa dibilang Asus Zenfone 8 ini adalah HP resmi ya yang pakai Snapdragon 888 termurah saat ini. Dan buat kalian yang suka HP compact, menurut saya Asus Zenfone 8 ini salah satu opsi yang terbaik. Karena biasanya HP compact itu dia nggak pakai chipset yang paling bagus gitu. Terus beberapa fitur juga dipangkas. Tapi Asus Zenfone 8 ini tetap sesuai dengan tagline-nya. Big Performance Compact in Size. Yang dipangkas mungkin ya baterainya aja. Karena memang tidak mungkin untuk memasukkan baterai yang lebih dari 4000 mAh di casing yang sekecil ini. Tapi untuk fitur lain seperti in-display fingerprint, terus juga IP68, dia tahan debu, tahan air. Terus juga untuk layarnya juga udah gigi
RGBP banget, 120Hz, Super AMOLED 1100 peak brightness dengan 157% sRGB. Jadi benar-benar kalau kalian cari HP flagship, tapi biasanya HP flagship itu kan gede-gede ya. Kalau kalian cari HP flagship yang compact, karena nggak semua orang itu suka HP gede. Saya jujur pribadi suka dengan HP gede karena dulu saya masih sering main game. Sekarang saya punya anak dan sekarang berubah ya. Saya lebih suka HP yang compact. Karena kalau misalkan saya lagi gendong anak terus mau balesin WA HP gede, ibaratnya ini anak saya gitu ya. Saya gendong seperti ini, terus kayak gini itu kayak menyiksa banget gitu. Tapi kalau HP-nya compact dan bisa dioperasikan dengan satu tangan, jadi anak saya terus saya balas nih. Kayak gini aja itu lebih mudah, memudahkan hidup gitu. Kalau untuk kekurangannya dibandingkan flagship lain ya, dia tidak memiliki triple kamera atau bahkan quad kamera, tapi cuma dual kamera aja. Buat saya pribadi, saya paling sering pakai main kamera dan juga ultra wide-nya. Jujur saya nggak pernah pakai depth kamera, tele kamera karena bukan bidang saya untuk memfoto yang sampai zoom tele makro gitu, nggak pernah. Jadi buat saya pribadi dual kameranya Asus Zenfone 8 apalagi kualitasnya seperti yang kalian lihat tadi, buat saya pribadi nggak masalah. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kok kameranya cuma dual, nggak triple, nggak quad, nggak hexa atau nggak 6 gitu kameranya ya. Tapi buat saya dual kamera di Asus Zenfone 8 ini udah cukup. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Sebudi and see you on the next video. Bye bye.